Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap semangat dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Anak-anak, hari ini kita adalah hari pertama belajar tentang tema 2. Kemarin kita sudah melaksanakan PH3. Hari ini kita akan lanjut tentang tema 2. Nah, namun sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu, dengan harapan apa yang kita pelajari nanti bermanfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. Amin. Nah, anak-anak, kita akan belajar tentang tema 2, subtema 1, pembelajaran yang pertama. Nah, di sini kita akan belajar tentang proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Nah, anak-anak, sebentar lagi kita akan merayakan Hari Kemerdekaan. Tanggal berapa Hari Kemerdekaan, anak-anak? Tanggal 17 Agustus. 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengarkan petugas upacara membacakan teks proklamasi. Sebagian rakyat juga bisa mendengarkan dari radio atau dari tempat lainnya. Teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Nah, lagi tanggal 17 Agustus akan merayakan Hari Kemerdekaan ya. Nah, anak-anak, di sini silakan kalian amati. Ini adalah teks proklamasi. Isinya apa? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta 1795 atas nama bangsa Indonesia ditandatangani oleh Soekarno-Hatta. Ini adalah teks proklamasi anak-anak. Dibaca dulu waktu kemerdekaan. Ditandatangani oleh siapa? Ditandatangani oleh Soekarno-Hatta. Kalian harus hafal ya teks proklamasi ya. Nah, selanjutnya yaitu proklamasi kemerdekaan Indonesia. Anak-anak, silakan kalian simak ya. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhnya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima, pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Indonesia. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Drs Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Diah, terus ada Sajuti Malik, ada Soekarni, dan ada Soediro.
Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Drs Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sajuti Malik. Sudah ya anak-anak. Selanjutnya, pada pagi harinya 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 telah hadir antara lain Sawirjo Wilopo, Gafar Prigodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan membacakan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Sudah anak-anak, sekarang Bu Ihil akan menyimpulkan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ini. Anak-anak, teks proklamasi itu ditulis di mana tadi? Di Laksamana Tadasi Maida. Terus yang mengetik teks proklamasi siapa anak-anak? Sajuti Malik. Nah, terus jam berapa dimulainya kemerdekaan itu? Jam 10 di rumah Soekarno. Ya, yang menjahit bendera merah putih dahulu itu anak-anak Fatmawati. Ya. Nah, untuk selanjutnya silahkan kalian buat pertanyaan mengenai tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apa? Mengapa? Siapa? Di mana? Kapan? Dan bagaimana? Kalian tulis ya, kalian buat soal. Contohnya yang siapa yang menjahit bendera merah putih, mengapa diadakannya kemerdekaan, terus apa tujuannya, terserah kalian. Nah, untuk selanjutnya, menjelang proklamasi kemerdekaan, perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa bukanlah penghalang bagi generasi muda dan generasi tua untuk berkumpul. Perbedaan pendapat sempat terjadi, namun akhirnya mereka bersatu untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada waktu itu, semangat persatuan sangat menonjol. Bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat. Tidak ada jalan lain dalam usaha memproklamirkan kemerdekaan kecuali menjalin persatuan dan kesatuan. Hal ini mencerminkan kerukunan dalam perbedaan. Nah, tahukah kamu bahwa proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia? Tahu ya, kalau proklamasi memiliki makna yang penting bagi bangsa Indonesia. Kenapa? Karena sudah bebas dari penjajahan anak-anak. Mereka sudah merdeka. Nah, alasannya apa? 1. Sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Itu alasan yang pertama anak-anak. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini diikuti oleh pengakuan dari negara lain. Nah, dengan adanya teks proklamasi, dibacakannya teks proklamasi itu anak-anak menyatakan bahwa Indonesia itu sudah merdeka. Indonesia itu sudah tidak dijajah lagi oleh negara lain. Nah, yang ketiga apa anak-anak? Menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Nah, yang keempat apa? Perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Nah,
Untuk selanjutnya yaitu tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belangan penjajahan. Nah, sekarang anak-anak, itu tadi alasan mengapa teks proklamasi itu sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sekarang, tahukah kamu bahwa diperlukan kemampuan untuk melakukan penyesuaian atau adaptasi ketika kita ingin menciptakan kerukunan dalam perbedaan? Masih ingatkah kamu anak-anak, di mana bumi dipinjak, di sana langit dijunjung? Pepatah ini mempunyai makna apabila kita berada di tempat yang baru, maka kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat agar kita bisa diterima dan hidup berdampingan dengan damai. Hal ini juga berlaku pada tumbuhan. Nah, agar keberlangsungan hidupnya terjamin, maka tumbuhan harus mampu melakukan adaptasi sesuai kondisi lingkungannya. Bagaimana cara tumbuhan beradaptasi? Ayo kita pelajari anak-anak. Beradaptasi itu apa, Bu? Nah, di sini kita akan belajar tentang adaptasi. Adaptasi itu anak-anak menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, kalau orang baru pindah ke perumahan itu kan menyesuaikan diri lagi. Nah, begitu pula dengan tumbuhan anak-anak. Mereka memiliki penyesuaian diri sendiri. Mereka beradaptasi sendiri. Ada caranya masing-masing. Nah, di sini yang pertama, di sini ada bunga teratai. Bunga teratai, tanaman ini tumbuh di air agar dapat menyesuaikan diri. Nah, ini anak, teratai ini adalah tumbuh di air untuk menyesuaikan dirinya. Tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Nah, daun teratai mundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernafas. Nah, di sini adalah salah satu contoh tumbuhan, yaitu bunga teratai. Beradaptasinya dengan apa? Beradaptasinya itu dengan memiliki daun yang bundar dan lebar. Itu. Tumbuhnya di mana bunga teratai ini anak-anak? Tumbuhnya adalah di air. Ya. Nah, kemudian tugas kalian, silakan kalian bikin pertanyaan lagi mengenai tentang bunga teratai. Apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Ini 5W1H anak-anak. Udah ya. Jangan lupa kalian kerjakan. Nah, seperti tumbuhan, manusia memiliki cara berbeda dalam beradaptasi. Perbedaan yang ada bukan untuk dipermasalahkan, namun untuk disyukuri. Tuhan menciptakan kita berbeda-beda agar kita saling mengenal dan saling menghargai. Perbedaan merupakan anugerah. Sudah ya anak-anak? Mungkin Bu Ihil akan akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita membaca alhamdulillah bersama-sama terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita belajar tentang apa saja anak-anak? Kita belajar tentang teks proklamasi dan adaptasi tumbuhan teratai. Nah, untuk tugasnya jangan lupa kalian kerjakan ya. Nah, mungkin sampai di sini saja pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Bu Hil mohon maaf. Bu Ihil akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.